Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komariah, NPM 25412043. Saya dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan atau akan mempresentasikan materi tentang haji dan umroh. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian haji dan umroh. Pengertian haji yaitu datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian umroh yaitu menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu, dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Adapun keutamaan haji dan umroh, yang pertama yaitu untuk membersihkan jiwa, dan yang kedua yaitu diampuni dosa-dosanya, dan yang ketiga yaitu menerima kemuliaan Allah di akhirat, dan yang keempat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, orang yang melakukan haji ke Baitullah ini dan ia akan bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Selanjutnya yaitu hukum haji atau umroh. Mengerjakan umroh atau haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Adapun syarat wajib haji atau umroh, yang pertama yaitu Islam. Orang-orang yang melaksanakan haji atau umroh wajib untuk beragama Islam. Dan yang kedua yaitu berakal, yang dimana orang-orang yang melaksanakan haji atau umroh harus berakal atau tidak memiliki gangguan jiwa. Dan yang ketiga yaitu baligh, yang dimana orang-orang yang melaksanakan haji atau umroh harus telah mencukupi umurnya. Yang keempat yaitu merdeka, yang dimana dia tidak sedang diperbudakkan. Dan yang terakhir yaitu mampu. Mampu di sini maksudnya mampu menempuh perjalanan dari tempat dia tinggal hingga ke tanah suci, dan mampu untuk bertahan di sana, dan mampu untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, di sini ada pun perbedaan haji atau umroh. Perbedaan haji dan umroh berdasarkan waktu. Kalau umroh itu bisa dilaksanakan setiap saat, dan jika haji itu dilakukan saat 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Yang kedua, perbedaan haji dan umroh yaitu berdasarkan tempat, yang dimana umroh dilakukan di Mikot dan Masjidil Haram, dan sedangkan haji dilakukan di Mikot, kemudian Masjidil Haram, kemudian di Mina, Arafah, dan terakhir Musdalifah. Nah, adapun perbedaan haji atau umroh yaitu berdasarkan pelaksanaannya. Jika umroh yaitu melakukan ihram, tawaf, sa'i, dan tahalul. Sedangkan jika haji yaitu melakukan ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumroh. Selanjutnya yaitu rukun dan wajib haji, yang dimana rukun merupakan syarat sah haji. Sedangkan wajib haji yaitu jika tidak dilakukan, hajinya tetap sah, namun harus membayar dam atau denda. Yang pertama, rukun haji. Rukun haji dibagi menjadi 6. Rukun haji ada 6, yaitu yang pertama ihram, yaitu berniat untuk melaksanakan haji. Dan yang kedua wukuf di Arafah, yang artinya berdiam diri dan berdoa di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ada tawaf, yang dimana mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dan yang keempat ada sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur atau memotong sebagian rambut.
Dan yang terakhir yaitu tertib, yang dimana melaksanakan rukun-rukun tersebut sesuai urutan. Kemudian kita akan membahas tentang wajib haji. Yang pertama yaitu ihram dari mikot, yang berarti berniat dari tempat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu mabit di Musdalifah, yang artinya bermalam di Musdalifah setelah wukuf di Arafah. Dan yang ketiga yaitu mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik. Yang keempat yaitu melontar jumroh, yang artinya melempar batu di 3 tempat, yaitu di Ulu, Wusta, dan Aqobah. Dan yang terakhir yaitu tawaf wada, yang dimana tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Ka'bah. Adapun rukun dan wajib umroh, yang dimana mirip dengan rukun dan wajib haji, namun dalam rukun umroh dia tidak ada wukuf di Arafah, dia hanya ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Sedangkan di wajib umroh yaitu hanya berihram dari mikot. Dan apabila rukun dan wajib umroh ini dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, namun dia harus membayar dam atau denda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mikot. Mikot adalah tempat atau waktu untuk memulai ihram, yang dimana ada 2 macam, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani yaitu waktu atau bulan-bulan haji, yaitu pada Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani yaitu tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan haji atau umroh. Adapun tempat-tempat berihram, yang pertama untuk penduduk Madinah yaitu di Zulhulaifah atau Bir Ali, dan yang kedua yaitu untuk penduduk Syam yaitu di Al-Juhfah, dan yang ketiga untuk penduduk Najd yaitu Karnul Manazil atau Sa'il Kabir, dan yang keempat ada penduduk Yaman yaitu di Yalamlam, dan yang terakhir untuk penduduk Irak yaitu di Zatu Irq. Dan untuk jamaah Indonesia, mikot dilakukan di Zulhulaifah atau Bir Ail, yaitu bagi jamaah yang langsung berziarah ke Madinah. Adapun niat ihram yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum melakukan ihram, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu disunahkan untuk mandi, dan yang kedua membersihkan badan seperti memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga yaitu memakai minyak wangi. Dan yang keempat kemudian pakaian. Pakailah 2 kain ihram, diutamakan berwarna putih. Sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Adapun larangan saat berihram yaitu mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabut. Yang kedua yaitu memotong kuku. Dan yang ketiga menutup kepala bagi laki-laki. Dan yang keempat memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita. Dan yang kelima memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Dan yang keenam memakai wewangian. Yang ketujuh berburu binatang darat. Yang kedelapan meminang dan melakukan akad nikah. Dan yang kesembilan bersetubuh dengan tahallul. Dan yang kesepuluh bercumbu. Nah, berikut bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah dibacakan sampai Masjidil Haram. Mulai dari sini sudah diharamkan larangan-larangan berihram baginya. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Adapun sunnah-sunnah dalam bertawaf yaitu yang pertama aramal atau lari-lari kecil bagi laki-laki. Selanjutnya ada al-idtiba. Selanjutnya ada al-ittiba atau membuka pundak sebelah kanan bagi laki-laki. Kemudian ada pun mengusap rukun Yamani. Kemudian berdoa,
dan kemudian mencium Hajar Aswad, kemudian berdoa di Multazam atau antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, dan kemudian sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, dan kemudian ada minum air zam-zam, dan yang terakhir mengusap Hajar Aswad sebelum sa'i atau keluar dari Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan membahas tentang sa'i. Sa'i adalah berjalan di antara Safa dan Marwah bolak-balik dengan niat beribadah di dalam Masjidil Haram. Sa'i adalah satu rukun haji dan umroh, dan sa'i dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran. Adapun adab-adab sa'i, yang pertama yaitu dimulai dari Safa dan berdoa menghadap Ka'bah, dan yang kedua dalam keadaan suci, dan yang ketiga yaitu berjalan kaki atau berlari, dan yang keempat yaitu memperbanyak zikir, dan yang kelima yaitu menahan pandangan dan menjaga lidah, dan yang ketujuh tidak boleh menyakiti orang lain, dan yang kedelapan yaitu menyucikan jiwa raga. Nah, selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau mengguntingnya seujung jari atau 1 cm. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihramnya. Kemudian apa sih dam itu? Jadi, dam adalah denda atau tebusan bagi mereka yang menunaikan haji atau umroh tetapi melakukan pelanggaran ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan, seperti melakukan larangan-larangan ihram atau tidak dapat menyempurnakan wajib haji seperti mabit di Mina atau Musdalifah. Pelanggaran yang dikenakan dam diantaranya melakukan haji kiran atau tamatu, tidak ihram dari mikot, kemudian tidak mabit pertama di Musdalifah, tidak mabit 2 di Mina, tidak melontar jumrah, dan yang terakhir tidak melakukan tawaf wada. Adapun macam-macam dendanya yaitu yang pertama saat melakukan pakaian untuk pria, dan adapun dendanya yaitu memotong seekor kambing, berpuasa selama 10 hari, yang dimana 3 hari di tanah suci dan sisanya di tanah air. Kemudian melanggar menutup kepala bagi laki-laki. Nah, kemudian larangan memotong kuku dalam kondisi kurang dari 12 helai, yaitu memberi makan fakir miskin dendanya. Kemudian melanggar memakai wewangian bagi pria maupun wanita, dendanya yaitu bersedekah sebesar 1 mud. Kemudian melanggar berburu atau membunuh binatang buruan, dendanya yaitu memotong seekor kambing atau memberi makan 60 orang miskin, atau berpuasa setiap fakir miskin 1 hari puasa. Kemudian melanggar larangan untuk bertengkar, yaitu untuk pria maupun wanita, dendanya yaitu memotong seekor kambing. Kemudian melanggar merusak tanaman di tanah suci, yaitu dendanya memotong seekor kambing. Dan kemudian melanggar larangan melakukan akad nikah atau menikahkan dalam kondisi sebelum tahallul awal, dan dendanya yaitu memotong seekor kambing. Dan yang terakhir yaitu melanggar larangan bersetubuh yang dalam kondisi sesudah tahallul awal, yaitu dendanya konsekuensinya yaitu hajinya batal, dan kemudian wajib memotong seekor unta atau sapi atau puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan sisanya di tanah air. Hajinya sah, wajib memotong seekor unta atau sapi. Jadi, adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu ibadah haji dan umroh adalah 2 bentuk pengabdian yang sangat dianjurkan dalam Islam. Masing-masing memiliki syarat,
rukun dan tata cara pelaksanaan yang harus dipahami oleh setiap muslim. Melalui pelaksanaan ibadah ini, umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah serta menginternalisasi nilai-nilai akhlakul karimah dan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan saya mengenai haji dan umroh. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.